dalam BMC itu apa saja yang diajarkan gitu? Yang diajar itu pertama tuh tentunya catwalk. Itu yang paling penting dalam model. Terus yang kedua public speaking. Yap. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to Total Lari Podcast. Podcastnya anak hitsnya NTT, with me tentunya Dope Papa, bukan Petromax. Petromax yang semakin dipompa semakin bercahaya, seperti video chapter paling awal. Well, pada kesempatan ini kami sangat bahagia sekali, karena setelah sekian lama tidak ada wanita dalam studio ini, dan hadir saat ini saya merasa sangat insecure berhadapan dengan beliau, karena saya merasa kayak cerminan diri saya sendiri. Ladies and gentlemen, give a big applause to Sharon. Hai. Selamat malam cantik. Malam. Saya melihat dirimu tuh seperti cerminan diri saya. Kayak cerminan diri saya dalam 7 kehidupan yang akan datang ya. Semoga. Lagi kesibukannya lagi ngapain sekarang? Sekarang lagi fokus latihan. Latihan model. Luar biasa ya, model. Kita bicara tuh mereka berdirinya begini, geleng kepala saja tuh kayak ada nyawanya ya. Saya bicara juga kayak saya tidak tahu mau bahas tentang apa, karena itu cita-cita saya menjadi model, tapi terakhir tidak bisa jadi model. Untungnya tidak jadi security ya. Well, sekarang Sharon kesibukannya lagi sekolah juga kan? Iya. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 1. 1 SMA. Aduh, berarti 15 tahun. 14. Aduh. 14 tahun tuh saya lagi ngapain ya? Mungkin lompat tali merdeka mungkin. Main kelereng. Oh, itu mereka yang lain, kalau saya lebih fokus ke lompat tali merdeka. Well, Sharon sebagai seorang model di bawah naungan BMC ya? Iya. Belu Model Community, BMC. Iya. Itu yang tinggi-tinggi semua tuh kan? Iya. Saya lihat cakep-cakep semua tuh. Tempat latihannya di Betala Lenok. Oh, berarti difasilitasi pemerintah? Iya, tapi sekarang lagi karena ada PPKM, jadi pindahnya di GOR. Oh, di GOR, iya. GOR Belu. Sharon sebagai seorang model, tantangan terbesar apa yang sekarang Sharon lagi hadapi sebagai seorang model? Sekarang itu kan lagi fokus untuk nanti pencarian next putri remaja. Oke. Jadi mungkin yang paling beratnya itu sekarang lagi belajar untuk melebihi mereka lagi yang mau ikut tes juga. Itu sekarang yang lagi dikedepankan itu. Oke. Berarti lagi belajar ya? Belajar public speaking, iya, betul. Belajar cara jalan yang catwalk. Iya. Catwalk, susah sekali itu barang. Well, Sharon sebagai seorang model yang anak muda yang penuh dengan banyak semangat, menjadikan model sebagai passionnya Sharon. Apakah itu tidak mengganggu proses pembelajaran Sharon sekarang? Tidak, karena kan latihannya juga tidak setiap hari. Oke. Dan jamnya juga selanya berbeda yang sangat panjang. Jadi tidak terbebani. Selama saya suka, saya tidak akan terbebani. Iya, lakukan apa yang kita suka itu kan enjoy, lepas. Jadi kita rasa bahagia ya kalau lakukan apa yang kita suka. Well, Sharon sekarang sebagai model lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang pencarian bakat untuk menjadi seorang putri remaja. Selain mempersiapkan diri, Sharon juga belajar membuka relasi. Sekarang Sharon dalam BMC itu apa saja yang diajarkan gitu? Yang diajar itu pertama tuh tentunya catwalk. Itu yang paling penting dalam model. Terus yang kedua public speaking. Karena kan kita nanti tidak hanya di Belu saja, jadi di luar kota dimanapun, jadi harus tahu cara berbicara yang baik dan benar, tidak ceplas-ceplos dan tidak beraturan. Gitu. Tidak asal bunyi ya. Iya, betul. Semuanya serba teratur. Aduh, dirimu, saya jujur ya, ini di depan kamera, dirimu sangat manis sekali. Cantik itu relatif, cantik ganteng itu relatif. Tapi manis itu mutlak. Dan manis itu membuat orang tidak akan bosan. Amin. Ya. Sekarang Sharon dengan teman-teman lagi giat-giat melakukan apa? Lagi promosi tentang apa gitu? Sekarang lagi fokus promosiin Thais Belu. Wow. Tenun Belu.
Jadi tenun itu sekarang kami pakai untuk menjadi suatu properti untuk BMC, untuk menaikkan nama Belu di kota lain. Oke. Adakah tantangan tersendiri dalam hati Sharon ketika Sharon menggunakan tais Belu itu? Atau ada kebanggaan kah? Ada sesuatu apa yang Sharon rasa? Biasanya kan anak-anak muda sekarang banyak yang rasa, pakai tenun ini buat apa sebenarnya? Tapi dari sudut pandang seorang model itu bagaimana? Kalau kami sih tidak ya, tidak merasa terberatkan atau keberatan memakai tais Belu, karena kami orang Belu. Kami harus diajarkan untuk memakai tenun dari kecil, biar nanti kami bisa mempromosikan tenun Belu ke orang-orang lain di luar Belu, gitu. Luar biasa. Tidak semua anak-anak seusiamu bisa berpikir hal yang sangat visioner untuk mengembangkan lagi tais Belu supaya orang semakin kenal. Sharon juga sekarang dalam kesibukannya sebagai model juga, sebagai seorang pelajar dan juga seorang anak. Well, kita berbicara sedikit lebih intim. Mama dengan Bapak sangat setuju dengan keputusan Sharon untuk menjadi seorang model, ataukah itu Sharon yang pilih? Itu pertamanya saya yang mengajukan untuk mengikuti ajang model itu. Tapi lama-kelamaan Mama sama Papa juga ya mungkin anaknya mau mau mencari hal-hal yang baru, jadi mereka juga dukung. Karena kan itu hal yang positif, bukan negatif. Jadi mereka dukung. Adakah rasa ketakutan di benak mereka pernah mereka utarakan ke Sharon bahwa menjadi seorang model ini nanti harus berpakaian kayak begini, atau orang tua memang sangat aware, sangat setuju dengan keputusan Sharon menjadi seorang model? Iya, sangat setuju. Jadi mereka tidak mempermasalahkan apa yang nanti saya akan jalani setelah saya masuk ke dunia model. Mereka akan setuju, sangat setuju malah. Awal merasakan passion bahwa saya akan menjadi seorang model itu ketika usia berapa? Maksudnya Sharon, kalau waktu kami dulu, ya kami yang sudah mulai menginjak kepala mau 3 ini, kami berpikir bahwa pasti mau jadi dokter. Kalau tidak polisi, tentara. Kalau Sharon sendiri, apakah memang dari dulu sudah berpikir untuk menjadi seorang model? Dulu waktu kecil memang cita-citanya pengen jadi artis. Cuman lama-kelamaan berpikir ke model. Karena kan dia Tambua waktu itu 2000 berapa begitu. Lagi booming-boomingnya model. Jadi mulai dari 2018 memutuskan untuk nanti ke depannya, saya mau jadi model Kan model itu cantik. Terus berprestasi, tidak hanya tong kosong saja. Iya, benar ya. Karena biasanya orang tua begitu kan, mereka mulai berpikir untuk sebaiknya anak saya ini saya dorong untuk jadi seorang dokter saja daripada jadi seorang model. Padahal sebenarnya model juga menjanjikan ya. Dari segi ekonomi juga, relasi. Lebih daripada itu memang ini mungkin jalanmu untuk menjadi seorang artis. Iya kan, Syar? Iya. Tapi sekarang lagi kan lagi dibuka casting Cinemark PH untuk SCTV. Sekarang lagi ngikutin itu. Semoga dirimu lolos. Amin. Dan saya rasa dirimu bisa lolos. Amin. Kalau nanti sudah sampai jadi artis, jangan lupakan diriku ya. Supaya saya pemeran figuran jadi pembantu juga. Atau tukang pukul juga bisa. Tukang pukul dalam versi kearifan lokal. Jadi ya gitu. Well, Sharon, apa sebenarnya harapan terbesar Sharon sampai pada usia 14 tahun dan memilih menjadi seorang model? Apa harapan Sharon yang ingin Sharon gapai dalam waktu beberapa tahun ke depan? Kalau misalnya harapan yang ingin dicapai, kalau untuk untuk masa depan itu sebenarnya jadi dokter. Cuman dalam waktu dekat yang dikasihnya model. Jadi harapan kedepannya ini untuk beberapa tahun ini jadi model yang pokoknya mempunyai nama yang besar. Sampai di internasional. Saya sangat suka dengan anak-anak yang, maksudnya teman-teman yang berpikir bahwa ketika saya ingin menjadi itu, saya harus kuat dan saya harus gapai itu. Betul. Orang bilang kita berambisi itu baik. Dan jangan takut untuk gagal ya. Iya betul. Dan dirimu, tadi kata-kata dirimu bahwa dirimu ingin menjadi seorang model superstar yang besar itu, itu sangat luar biasa. Jarang orang yang langsung bilang, saya ini, karena nanti mereka bilang, nanti dulu deh, orang itu lebih bagus.
Tapi dirimu luar biasa. Apa sebenarnya dari hatimu yang bilang, ya memang saya akan jadi artis? Ataukah memang dirimu melihat bahwa dari segi physically dirimu memang sangat cocok jadi seorang artis? Tapi adakah hal lain yang memang dalam dirimu bilang, saya memang harus jadi artis? Itu karena cita-cita. Jadi harus saya kejar setinggi langit. Walaupun saya tahu saya mempunyai kekurangan ini, itu, tapi yang namanya cita-cita saya harus kejar. Tidak bisa berhenti. Hebat sekali. Well, last questions. Sharon ingin berbagi apa untuk anak-anak di Atambua? Apalagi usia-usia 14 tahun itu sebenarnya usia-usia untuk bercanda, bermain, gosip, hanya fokus di media sosial. Apa yang ingin Sharon bagi untuk anak-anak di Atambua supaya come on, bahkan bisa lebih dari saya? Saya mau bagi untuk teman-teman, khususnya anak-anak Belu. Apalagi pada usia saya ini kan masih sangat usia rentan untuk bermain, bercerita bersama teman-teman. Saya tuh mau kalian tuh punya pola pikir untuk mengubah semuanya yang kalian pikirkan, apalagi itu untuk bermain saja. Saya mau kalian ubah. Ingat, kita ini orang Belu, pasti orang di sana anggap rendah. Belu tuh apa sih? Ayo kita semua bangkit untuk mengenalkan nama Belu ke mereka. Kalau Belu itu tidak sejelek atau sepuruk apa yang mereka pikirkan. Apalagi kita punya Thais Belu. Itu bisa menjadi salah satu alasan kalau kita itu punya peninggalan dari nenek moyang kita yang bagus dan itu menarik dan bisa untuk orang lain pakaikan. Gitu. Oh, luar biasa. 14 tahun dalam paradigma. Well, Anda seperti sudah strata 1 menuju strata 2. Pola pikir Anda itu sangat luas. Saya bangga sekali malam hari ini berbicara dengan dirimu. Sekali lagi sukses buat segala apa yang akan dirimu jalani. Mudah-mudahan bisa tembus di Asian Next Top Models, bisa bergabung dalam Victoria's Secret, bisa ketemu dengan Kim Kardashian, Kylie Jenner, atau Naomi Campbell dan semuanya. Pokoknya sukses buat Sharon. Amin. Kita ketemu lagi next time. Thank you so much. God bless you.